untuk menghilangkan trauma-trauma trading. Karena jangan sampai orang masuk dunia trading dengan mindset yang masih salah, dia nggak akan berkembang. Berarti dari awal nih, biasanya contohnya pemula nih, dari awal biasanya berapa lama yang dibutuhkan agar bisa menguasai trading ini, mulai dari teknik, psikologi, benar-benar menguasai gitu. Mungkin kan beda-beda nih Pak, kalau dari Bapak sendiri lah berapa lama gitu, berapa tahun baru bisa menguasainya? Kalau saya cukup lama Mas, karena waktu 2008 saya masuk broker, ya literasi untuk saya belajar sedikit Mas. YouTube nggak kayak sekarang Mas. Sekarang Mas Joni cari YouTube belajar trading forex, wah ribuan konten keluar, betul? Betul. Tapi kalau zaman dulu YouTube itu kan belum seterkenal sekarang Mas. Oh gitu. Iya, kita search YouTube aja masih loading itu webnya YouTube. Masih belum terkenal lah, dan literasi tentang trading belum sebanyak sekarang. Parah, zaman dulu parah lah Mas. Lalu dulu waktu saya trading itu pun saya pakainya 2008 ya. Chartnya saya harus ngeprint Mas, gak bisa seperti TradingView sekarang saya buka web atau aplikasi TradingView tinggal jalan, gak bisa. Dulu nggak ada Android Mas, kita pakainya PC, komputer. MT4 aja itu fiturnya masih parah. Nah, dari situ literasi yang kurang membuat kita berkembangnya susah. Kalau sekarang literasinya banyak, infonya banyak, tapi banyak info yang misleading juga. Orang-orang jadi kedistrak otaknya karena apa? Info yang bagus dan info yang jelek ini carut marut jadi satu. Orang sekarang Gen Z ini akan susah membedakan ini info yang benar yang enggak, yang mana nih. Itu kelemahan zaman sekarang di dunia trading. Kalau dulu kurang literasi, sekarang literasi ini banyak. Tapi ya itu tadi, yang menyesatkan yang mana, yang nggak menyesatkan yang mana kan orang harus ngerti. Dan saya bilang sebenarnya yang harus dipelajari bukan metode dulu Mas. Apa dulu nih Pak? Money management dulu. Mindsetnya ya, dan money managementnya harus dikuati dulu, baru kita bicara metode. Kalau dia belajar metode terus, nggak akan ketemu metode yang 100%. Mungkin dengan teknik breakout minggu lalu, 2 minggu lalu, yang trading gold dapat banyak Mas, profit besar. Tapi bulan lalu yang trading breakout mungkin kena sideways terus, nggak berjalan. Jadi kita memang harus punya apa ya, kepercayaan diri terhadap teknik yang kita gunakan masing-masing ini. Saran saya yang harus dipelajari itu mindset yang dulu dipersiapin, konsep yang ada di otak itu dibenerin dulu, baru kita bicara metode dan yang lain. Konsep di otak dibenerin, money management masuk, ya, baru semuanya akan berjalan dengan baik. Karena kalau metode di depan itu akan salah kaprah ke belakang. Mindset dan money management itu yang paling penting menurut pandangan saya. Karena jangan sampai orang masuk dunia trading dengan mindset yang masih salah, dia nggak akan berkembang. Karena harapannya atau ekspektasinya terlalu berlebihan. Setuju Mas Doni? Setuju Pak, setuju. Sambil minum Mas? Ya Pak, sambil ngopi juga nggak apa-apa Pak. Jangan metodenya dulu yang dipelajari, tapi money managementnya dulu, mindset di otaknya dimengerti dulu, bahwa konsep tradingnya sebenarnya itu orang tuh mau apa, tujuannya mau apa. Kalau memang dia pengen trading for life, kita bicara modal dulu.
kamu sudah siap nggak dengan modal untuk trading for living? Jangan bilang kalau Anda punya uang $1.000 Anda mau trading for living, bullshit. Emang pengeluaran kita sebulan cuma $50. Enggak. Nah. Karena begini Mas, saat kita punya modal ya 100% modal kita, target kita pengen profit berapa? 5%, 10%. Nah itu pun juga risiko yang bisa berbalik kepada kita. Ya benar. Jadi itu pedang bermata dua. Kita kibasin dia ke depan, kena ke musuh, kita tarik begini, kita mau lawan musuh, ini juga berisiko kita. Pedang ini bisa kena muka kita juga kan. Nah, jadi saat kita bicara tentang targetmu berapa? 10%. Oke, berarti resiko yang siap saya terima pun 10% per month. Targetmu berapa? 100%. Oke, berarti kamu siap hilang dong duitmu. Nggak bisa kamu bilang targetnya 100%, tapi saya nggak siap risiko uang hilang. Ya, mending ditabung aja. Jadi kalau buat saya, mindsetnya dibenerin dulu. Orang harus ngerti dulu, alokasinya dana seberapa, ya. Dana terlalu kecil juga nggak bagus, dana terlalu besar juga nggak bagus, standar aja. Ya sekiranya kalau dia trading dan hilang, dia nggak miskin. Dan kalau itu trading dan hilang, dia pun terasa. Jadi dia akan lebih sayang ke uangnya gitu loh Mas. Karena kalau dia terlalu kecil, wah ini receh lah, dia sembarangan sama akunnya dia. Kalau dana terlalu besar, dia kan takut, fear buat trading. Ini saya masuk nggak, entry nggak, karena apa? Dananya terlalu besar di sana. Misal saya punya uang 1M saya masukin ke trading semua. Saya mau entry, saya mungkin takut Mas, karena apa? Dana saya di sana semua. Tapi kalau saya punya 1M, saya sisihin mungkin 200 juta buat saya trading. Itu hilang 200 juta, saya nggak miskin, saya masih punya 800 juta. Tapi 200 juta itu juga berarti buat saya tradingnya akan hati-hati. Jadi nggak bisa orang trading dengan uang kecil terus. Dan orang harus punya scale up the trade. Ya scale up itu yang mulai berpikiran bagaimana modal ini dibesarkan, bukan profitnya yang dibesarkan. Kalau profitnya dibesarkan ya itu, kita tradingnya short term, kadang profit besar, kadang MC, kadang profit besar, kadang MC. Nggak jauh beda sama gambler malahan. Jadi memang mindset, progres otaknya kita memang harus di reprogramming dulu sebelum kita mau join ke dunia trading atau masuk dalam dunia trading. Sebelum itu terbentuk dengan baik, ya itu akan polanya akan begitu. Saya mau trading $1.000, harusnya besok jadi $2.000. $2.000 harusnya besok jadi $4.000. Nah itu ujung-ujungnya hancur Pak ya. Nah kan begitu Mas Abi. Jadi mindset dulu dibenerin. Kita lihat dulu dia mulai belajar trading karena apa, ya. Ada orang-orang yang belajar trading di tempat saya, ada beberapa orang yang dia benar-benar pemula, dia baru dengar-dengar, lalu dia memaksakan mencoba untuk masuk ke dalam dunia trading ya Mas. Itu akan agak susah karena dia belum punya pengalaman sama sekali. Itu agak susah, cuma dia fresh. Ini enak mindsetnya untuk dibangun. Dia akan menerima materinya susah, tapi enak untuk mindsetnya dibangun. Kedua, ada orang yang sudah habis-habisan Mas. Dia mau belajar trading karena apa? Dia sudah kolaps di trading, habis ratusan juta miliaran. Dia mau belajar. Nah, ini agak susah. Dia materinya akan cepat masuk. Ya, materinya akan cepat masuk. Tapi reprogramming otaknya ini susah. Karena apa? Polanya yang lama ini akan susah kita hilangin. Polanya yang lama masih nempel sama beliaunya ini. Ceritanya kalau gelas ini airnya nggak kebuang dengan apa ya Mas ya, nggak kebuang dengan sempurna lah. Nah ada orang yang mau masuk trading karena kena robot trading, dia baru mau belajar. Banyak Pak ya. Ya kan? Banyak seperti itu kan Mas. Banyak Orang yang belajar trading karena habis profit besar di kripto, tahu-tahu kriptonya scam, profitnya hilang, akhirnya dia memutuskan untuk belajar trading forex. Ada orang yang belajar dari saham. Karena saham itu turnovernya nggak begitu cepat ya, dia kan butuh waktu yang lebih lama ya. Dia mau cari turnover yang lebih cepat di forex ini tadi. Cuman biasanya
orang yang di saham beralih ke forex, dia agak kaget melihat market yang kok cepet banget ya. Iya. Tapi nanti lama-lama enak. Jadi saya harus ngerti juga kalau saat saya ngajar itu orang itu backgroundnya seperti apa. Jadi biar pola saya terapkan ke dia nggak salah. Karena setiap kelas pun yang saya ajar, saya mulainya akan beda-beda, Mas. Saya masuk dari sisi ini, sisi itu, sisi ini, sisi itu. Karena audiens setiap kelas kan akan berbeda. Backgroundnya, latar belakangnya, kenapa dia masuk trading, kenapa dia belajar trading, atau memang buat pensiun. Ada kan yang seperti itu, yang sudah mau pensiun, dia menyiapin untuk belajar trading. Nah, cuman yang jadi masalah itu satu, waktu. Kadang-kadang orang itu nggak mau berproses, nggak mau makan waktu, pengennya instan, pengennya cepet. Nah, itu yang menjadi kendala untuk pengajar seperti saya, Mas. Oh, berarti Bapak ini sekarang punya kelas juga untuk untuk trading gitu ya, untuk seluruh Indonesia. Berarti online apa gimana untuk kelasnya? Online ya. Online, saya tunjukin ya, Mas ya. Oh, boleh, Pak. Ya, seperti ini kelas reguler batch 22 ya, Mas. Saya sudah ngajar 22 kelas ya. Setiap saya ngajar pun saya selalu lampirkan notulen, video record kelas dan tugas pasti. Jadi ini pun nggak cuma dari Semarang aja, tapi dari macam-macam. Jadi fokus saya sekarang ke trading sendiri, ngajar, ngisi double talk, ngisi acara, ataupun kita bicara tentang training technical. Sedang mau mencoba mengcombine antara trading dan hipnosis, Mas. Untuk menghilangkan trauma trading. Baik, Pak, mungkin sudah banyak nih yang kita bahas nih ya, mulai dari teknik, dari mindset, dari pengalaman. Jadi mungkin teman-teman udah bisa mendapatkan inspirasi lah ya dari apa yang kita bicarakan hari ini ya kan, dari podcast ini. Oke ya, Mas ya. Ya, jadi kita juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti dari video ini bisa membantu teman-teman atau bermanfaat lah untuk teman-teman, khususnya yang masih pemula kan begitu, Pak. Yang masih pemula agar tidak terjerumus ke pemikiran yang salah kan begitu. Jangan jadi buat teman-teman jangan berpikiran dari trading bisa langsung cepat kaya, itu adalah mindset yang salah. Jadi ilmunya dulu, pengalamannya dulu, nah baru nanti profit akan mengikut. Gitu kira-kira, Pak ya. Mas. Ya, jadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak, sebelum ditutup untuk teman-teman nih, disampaikan biar lebih semangat lagi untuk belajarnya gitu. Oke, untuk teman-teman pada intinya money management Anda itu harus dijaga. Masalah Anda mau profit besar, Anda mau bisa punya uang banyak dari trading itu nanti akan mengikuti. Ada shortcutnya, ada copy trade, ada PAMM, ada MAM yang bisa Anda create saat Anda sudah punya teknik bagus dan money management bagus. Ya, jadi Anda nanti bisa ke akun manajemen yang setidaknya Anda trading dengan uang Anda $1.000-2.000, tapi seperti Anda punya tradingan dengan akun ratusan juta. Seperti itu, Mas. Jadi money management dan tekniknya dimatangin dulu, baru nanti bicara untuk mendapatkan income lebih dari mana. Akun manajemen. Saran saya di situ aja, Mas. Nggak usah keburu-buru. Oke, baik, Pak. Itu saja. Ada lagi, Pak? Cukup? Aman, itu aja, Mas. Oke, jadi terima kasih untuk waktunya, Pak. Semoga semakin sukses ke depannya dalam mengajar, dalam tradingnya, dan dari segala bidang. Semoga Bapaknya semakin sukses dan rezekinya semakin lancar. Amin, doanya sama buat Mas Doni dan tim. Oke, ya. Ya, jadi kita akhiri untuk podcast hari ini.
semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti untuk videonya kita upload dan kita akan kasih notif ya buat Pak Megan ya. Siap Mas. Mungkin mau di Terima re-upload. kasih. Ntar bisa ditonton di YouTube perusahaan gitu Pak. Iya Mas. Ya, jadi itu saja ya teman-teman. Kita sudah bahas panjang lebar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengulang atau bisa juga berkunjung ke YouTube ya, channel YouTube-nya Pak Megan. Ke channel YouTube-nya kita juga bisa untuk belajar teknik, kemudian psikologi ataupun apapun mengenai trading, supaya teman-teman bisa memiliki wawasan yang lebih luas tentunya. Jadi itu saja, semoga video kita kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like atau di share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya. Kita mohon undur diri, selamat sore dan salam profit. Thank you Mas. Oke, terima kasih Pak Megan. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih.